Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan ketiga terkait dengan pemrograman berorientasi objek lanjut. Saya akan review terkait dengan pengenalan kelas dan objek. Jadi kita review lagi. Jadi kelas itu semacam wadah atau wadah. Jadi dalam wadah itu memiliki objek-objek yang jenisnya sama gitu kan. Atau bisa dibilang juga template untuk membentuk sebuah objek di dalam PBO ini dalam PBO-nya adalah template itu, kelas itu. Terus pengertian lainnya adalah dari sebuah kelas bisa dibentuk banyak objek ya tadi pada pengertian sebelumnya bahwa kelas itu adalah wadah dari objek-objek gitu. Terus pada PBO kita harus memastikan sebuah kelas sudah terdefinisi sebelum bisa membuat objek dari kelas tersebut. Ya, jadi kita harus definisikan kelas dulu sebelum kita menciptakan atau menginstansiasi suatu objek. Jadi ketika kita akan membuat suatu objek, kita harus tahu atau harus buat dulu wadahnya dulu baru kita ciptakan suatu objek tersebut. Ada proses enkapsulasi juga kemarin sudah dijelaskan gitu pada pertemuan kedua gitu kan. Itu proses pembuatan jadi setiap kelas ada atribut terus juga dalam kelas tersebut ada metodenya gitu kan. Jadi sifat dan perilaku daripada si objek tersebut itu. Pemberian hak akses juga merupakan bagian terpenting dari proses enkapsulasi. Jadi untuk pembuatan atau proses enkapsulasi di pembuatan kelas itu kan yang ada nama kelasnya, terus ada atributnya dan juga ada metodenya, maka kita harus atau apa ya? Jadinya harus mendefinisikan. Jadi mendefinisikan suatu hak akses dari si kelas itu ada mungkin private, terus public, terus ada juga apalagi satu lagi. Nanti kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini public, jadi hak akses ini digunakan apabila atribut atau metode ingin bisa diakses di kelas lain. Jadi ketika kelas yang kita buat ingin diakses oleh kelas lain, maka kita inisiasikan bahwa kelas tersebut adalah sifatnya public, sedangkan untuk yang tidak bisa diakses oleh kelas lain atau hanya bisa diakses oleh kelas sendiri adalah private gitu. Hak akses ini digunakan bila atribut dan metodenya hanya ingin diakses pada kelas pemilik. Jadi hanya kelas itu sendiri saja yang bisa mengakses atribut dan metode itu. Seperti itu. Terus ada protected, jadi jadi hak akses ini digunakan pada konsep pewarisan. Jadi kita belum nanti pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar terkait dengan konsep pewarisan. Apabila variabel dan metode dari kelas pemilik ingin diwariskan, jadi dia akan meng-share atau membagikan variabel dan metodenya. Jadi ketika kita ingin nge-share variabel dan metode ke kelas turunan kita, maka kita harus menggunakan hak akses protected untuk bisa men-share variabel dan metode itu. Pewarisan variabel ataupun metode hanya berlaku pada kelas keturunannya saja, tidak dapat digunakan pada kelas lain. Jadi ya yang dia hanya memberikan kepada keturunannya saja, jadi tidak memberikan kepada kelas lain atau keturunan kelas lain. Jadi dia hanya memberikan kepada kelas turunannya saja, tidak memberikan ke kelas lain. Oke, itu mungkin sudah paham terkait itu karena kita hanya sedikit preview pada semester sebelumnya kita udah belajar mungkin terkait PBO gitu kan. Sekarang nambah lanjut jadi cuma review aja. Dan ini mungkin gambarannya ada penempatan hak akses, jadi hak akses itu dituliskan sebelum penulisan kelas, jadi mungkin public kelas, terus nama kelasnya apa, terus kurung kurawal, dan di dalam kelasnya itu ada atribut, dan atribut juga bisa kita inisiasikan sifatnya. Jadi ada private juga, kita
kita bisa inisiasikan sebagai atribut private, terus ada juga metode yang diinisiasikan metode private, public, atau protected gitu. Review lah kembali, kemarin sudah menyinggung juga terkait objek, kan karena kita bahas kemarin adalah pemrograman berorientasi objek. Seingat mungkin, jadi objek adalah hasil instansiasi dari sebuah kelas. Jadi apa ya? Jadi si objek itu adalah instansiasi, itu prosesnya adalah ini ya, nama instansiasi itu adalah proses pembuatan objeknya sendiri. Jadi mencontohkan atau menggambarkan dari si kelas, misal kucingnya kita buat kucing 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 satu, namanya apa, terus tipenya apa gitu kan, terus warnanya apa gitu. Itu adalah gambaran dari si kelas itu, jadi wujud nyata dari si kelas itu. Ini di sini ada objek kucing Persia. Jadi ya, ini gambaran, misalnya tadi kelasnya adalah kucing, maka si objek kita buat adalah kucing Persia. Objek kucing itu bisa melakukan ya, ini perilakunya atau metodenya bisa berjalan, melompat, berlari, tidur, makan, dan lain-lain. Objek kucing memiliki sifat, yaitu kucing memiliki sifat. Jadi ya, ini atributnya, misalnya kulitnya warnanya seperti apa, gitu kan. Terus ekornya gimana, panjang atau pendek, terus kukunya tajam, dan lain-lain. Itu semacam atribut atau variabel. Terus objek dibuat dari sebuah kelas, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika ini kita akan membuat objek, maka kita harus ciptakan dulu kelasnya, baru kita membuat suatu objek itu. Ini definisi kelas adalah kumpulan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Ya, tadi adalah si kelas adalah wadah dari objek gitu kan. Terus template, ya udah jelaskan juga template. Terus prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode secara umum. Oke, ini contohnya mungkin. Jadi ini deklarasinya. Misal tadi adalah ini public, ini adalah hak aksesnya. Terus kelasnya adalah, nama kelasnya adalah kucing. Terus di si kucing itu memiliki variabel apa aja. Jadi sifatnya apa aja, ada nama, mungkin kucing kita beri nama, terus jenis kucingnya apa, terus warnanya seperti apa, terus metodenya kayak gimana. Jadi metode dalam semua metode atau variabel yang berada dalam suatu kelas publik, maka akan di-share juga ke kelas lain gitu. Jadi kelas lain bisa mengakses terkait dengan uh, atribut atau variabel. Kan juga kita bisa mengakses uh, metodenya gitu. Definisi objek ya abstraksi ya di gambarannya, sesuatu yang mewakili ya sesuatu dunia nyata. Jadi dia adalah realnya daripada si kelasnya itu. Objek merupakan hasil instansiasi, jadi penciptaan dari kelas, jadi wujud nyata dari sebuah kelas itu. Proses membentukan objek dari suatu kelas ya. Jadi objek itu dibentuk karena adanya kelas. Jadi kalau kita belum ada kelas, maka kita tidak bisa ciptakan suatu objek. Ini definisi lagi, instance, semua benda nyata bisa dianggap sebagai objek ya, kursi, meja, buku, sepeda, komputer. Nah, itu udah kita tahu lah. Kemarin sudah juga menjelaskan ya, pemrograman PBO itu apa gitu. Jadi ya gambaran dunia nyata itu adalah objek. Ini contoh deklarasi objek. Jadi kucing adalah mungkin template-nya, dan kucingku adalah mungkin objek, atau kucing satu juga bisa kan, ini nama suatu objeknya, dan kita harus sama dengan itu, jadi mengesain, jadi kita akan memasukkan suatu objek baru. New itu menandakan objek baru ke dalam kelas kucing, seperti itu. Dan ini gambarannya kelas, ada kelasnya, ada nama kelas kucing gitu ya. Ada jenis, ada warna, dan bisa berjalan, mengeong, itu adalah metodenya. Terus ada kucing satu dan kucing dua. Perbedaannya adalah di jenisnya, dan ada juga warnanya sama tapi
Antara kucing satu dan kucing dua adalah jenisnya berbeda. Yang satu Anggora, yang satu adalah hutan Jawa. Seperti itu. Ini gambaran kelas diagramnya. Jadi terus ini kelas diagram juga. Jadi kita gambaran seperti tadi. Kucing satu, kucing dua itu apa gitu. Ini gambarannya. Ini saya ambil dari PPT Bapak Rizky Adam Kurniawan gitu kan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kali ini.